Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Aaron mengatakan akan ikut kompetisi nikah sang putri, hal ini membuat para kaum bangsawan merasa terkejut. Awalnya, mereka mengira hanyalah isu belaka saja. Oleh karena itu, para tuan muda keluarga bangsawan mulai mencari informasi dan mengetahui segala ini adalah asli. Si cacat yang mereka katakan beberapa hari ini, sekarang sudah sembuh. Dan sekarang, dia mengumumkan dia akan mengikuti kompetisi sang putri. Hal ini membuat para kaum bangsawan merasa lucu. Orang yang mengikuti kompetisi ini rata-rata adalah remaja ganteng, kaya dan memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Aaron adalah orang yang telah memiliki istri, apakah dia ingin menjadikan sang putri sebagai selir? Sang putri mana mungkin akan menjadi selirnya? Aaron mendirikan panggung kompetisi untuk pemanasan, dia menjadikan 7 buah pedang kejutan jiwa sebagai hadiah. Aturan kompetisi adalah siapapun boleh naik, orang yang bisa bertahan sampai akhir barulah bertarung dengan Aaron. Jika berhasil mengalahkan Aaron, maka boleh mengambil 1 buah pedang kejutan jiwa. Selain itu, juga bisa mendapatkan tumis daging dari pavilion Bisheng. Mendengar ini, semua anak bangsawan merasa Aaron benar-benar sedang melawak. Seorang yang mengandalkan cara samping untuk menjalin hubungan dengan Baginda, masih berani berlagak di depan tuan muda keluarga bangsawan. Orang keluarga bangsawan menganggap semua ini adalah lelucon besar dan sama sekali tidak menganggap kejadian ini. Murid yang dicampakkan, masih berani muncul di depan umum. Selain Dalen, semua orang keluarga Qin tidak ada yang senang. Seorang menantu sampah, kini menginginkan sang putri menjadi selirnya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Aaron seperti ini semua karena Malek Qin. Sedangkan Aaron, sama sekali tidak peduli apa yang akan dipikirkan keluarga Qin. Target dia sekarang adalah Keksar. Lalu, gangster yang membunuh sepasang suami istri itu. Dia akan merebut putri yang disukai oleh Keksar. Dia akan menguasai negara Bailu yang dimiliki Keksar. Untuk Malek Qin, dia akan mengabaikannya untuk saat ini. Aaron membangun panggung kompetisi dengan semangat, lalu juga menyediakan pedang kejutan jiwa dan tumis daging yang harum ini, semua sudah selesai disiapkan. Namun, karena kompetisi sang putri harus orang yang mendaftarkan diri yang maju, Aaron harus melatih diri dalam 3 bulan ini. Mary, ayo. Aku akan membawamu melihat-lihat ke istana. Karena di malam perayaan tahun tidak datang, Aaron Xiao harus meminta maaf dan berterima kasih kepada Kaisar. Di perjalanan, Aaron Xiao dengan tegas mengajari Mary tentang kemanusiaan. Aaron juga mengatakan, Baginda adalah orang yang sangat baik. Apapun tujuan hidupmu dan bidang yang kamu tekuni, pastikan itu berguna. Dengan begitu, kamu bisa menjalani kehidupan sepenuhnya. Tidak peduli betapa bencinya kamu, tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah padamu. Manusia yang baik tidak hanya mempunyai tujuan dalam hidup, tapi juga harus menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Mary menganggukkan kepala perlahan, sambil mencerna isi dari kata-kata Aaron. Baik, Tuan. Mary akan selalu mengingat apa yang Tuan ajarkan. Kali ini, Aaron membawa Mary yang cantik sebagai pelayan dan berhasil masuk ke dalam istana. Baginda. Aaron langsung berlutut dan bersujud 3 kali. Kaisar sama sekali tidak kaget melihat kaki Aaron sudah pulih, dia pun mengangkat tangannya dan berkata, Aaron, silakan berdiri. Sekarang kamu adalah murid kesayangan Valir, tidak perlu berlutut lagi saat berjumpa denganku. Berdasarkan aturan, Aaron memiliki senioritas di atas Kaisar, 1 tingkatan dengan Kaisar sebelumnya. Ditambah lagi Valir memiliki kontribusi besar pada dinasti Naemu, wajar saja dia membiarkan murid Valir untuk tidak berlutut di depannya. Jika orang lain, pasti akan mencari alasan untuk menolak, karena menteri adalah menteri, tidak boleh ada perlakuan seperti ini, kemudian barulah menunjukkan kesetiaannya. Namun, Aaron langsung membelalakkan matanya dan berkata, serius. Tidak usah berlutut lagi. Aaron langsung berdiri. Orang zaman kuno memang sangat banyak aturan, berlutut sangatlah capek, alangkah indahnya jika tidak perlu berlutut. Kasim Ma pun berdeham, Aaron pun mengetahui maksudnya dan berkata, oh, terima kasih Baginda. Hadiah untukmu. Kaisar tidak bertanya kenapa Aaron masuk ke istana, juga tidak bertanya apa yang dia lakukan belakangan ini, melainkan langsung memerintah Kasim Ma untuk mengeluarkan sebuah goni besar ke depannya. Aroma yang aneh langsung tercium. Aroma rempah-rempah yang sangat familiar. Merica, bunga lawang, daun salam, kunyit, cabai. Aku memerintah Makas untuk memerintah pengusaha di wilayah barat mencari rempah-rempah ini. Sebelum membuka restoran, bukannya kamu kekurangan bahan ini? Iya, masih kurang. Aaron sangat bahagia, tetapi dia tahu semua ini pasti ada maksudnya. Baginda, apakah ada tugas yang harus aku selesaikan? Aaron meletakkan rempah-rempah ini, lalu mengangkat tangannya berkata, hari ini aku datang ke sini, ingin berterima kasih kepada Baginda yang sudah menaikkan jabatanku, juga ingin meminta maaf karena tidak sempat menghadiri pesta tahun baru. Tidak apa-apa. Kaisar tersenyum. Saat serius, Kaisar terlihat sangat garang, tetapi kalau tersenyum dia terlihat seperti anak kecil.
Tetapi, kenapa Kaisar mendadak tersenyum padanya? Baginda, Anda langsung katakan saja. Perkataan Kaisar yang sangat sopan dan lembut, juga bisa membuat orang merasa ketakutan. Jangan mencari masalah dengan Keksar lagi. Kaisar langsung mengajukan permintaannya. Aron langsung terdiam, kemudian tatapan matanya menjadi tajam. Aku memang berencana menarik kembali negara Bailu, juga membenci pihaknya Negam Wei. Tapi, pecinta puisi sudah mati, Keksar juga bagaikan saudara kandung denganku, juga selalu mendukungku. Mendengar perkataan Kaisar, sepertinya dia tahu apa yang dilakukan Keksar selama beberapa hari ini. Jadi, Keksar mengutus Yakun membunuhnya, memfitnah Aron masuk penjara, lalu menghancurkan paviliun Bisheng selama 7 hari, dibiarkan begitu saja. Messi yang ada di samping langsung mengepalkan tangannya dengan erat. Tatapan mata Kaisar sangat berbinar dan berkata, aku tahu, beberapa hari ini kamu merasa tersakiti. Aku sudah mengingatkan Keksar dan memerintahnya jangan lagi mencelakaimu, aku berharap kalian bisa berdamai. Berdamai. Kalau begitu apa gunanya pedang? Waktu itu, kalau bukan karena Valir, Aron mungkin sudah mati di penjara. Otak manusia zaman kuno memang bermasalah, Kaisar juga sama saja. Baginda, Keksar, tidak. Raja Keksar bersedia berdamai. Tentu saja. Kaisar menganggukkan kepalanya, Aron malah tidak percaya. Jadi, Raja Keksar tahu Baginda ingin menarik negara Bailu, lalu masih begitu menuruti perkataan Baginda. Aron yakin, Keksar tidak akan tahu bahwa Kaisar memiliki tekad untuk menarik kembali negara Bailu. Ekspresi wajah Kaisar sedikit berubah. Keksar mana mungkin mau berdamai. Aron mendengus, maksud Kaisar sekarang adalah meminta Aron jangan mencari masalah dengan Keksar, tetapi Keksar ingin mencelakainya, maka Aron hanya bisa menunggu mati. Aron tidak berbicara, tatapan matanya sangat tajam. Jika dipikirkan, apa yang dia katakan di perjalanan pada Mary itu sia-sia. Saat melihat tatapan mata ini, Kaisar juga sedikit keberatan, dia diam sejenak dan berkata, ini adalah perintah. Baik. Aku yakin Keksar juga menjawab dengan begitu lantang. Ujar Aron dengan cepat. Aron mendengus, hanya bilang iya siapa yang tidak pandai. Melakukan atau tidak, Kaisar juga tidak bisa mengaturnya. Keksar pasti juga berpikir demikian. Mary yang ada di samping sudah tidak tahan lagi, tatapan matanya sangatlah tajam. Aku sudah mengabulkan permintaan Baginda untuk mengampuni Keksar. Sekarang aku ada satu permintaan. Kasim Ma langsung memelototi Aron, memintanya jangan bernegosiasi dengan Baginda. Hanya Baginda yang boleh mengajukan permintaan. Aron sama sekali tidak memedulikan tatapan mata Kasim Ma, dia langsung menunjuk Mary dan berkata, dia adalah adik angkatku, bernama Mary. Dia suka dengan kebun yang ada di istana, lalu mengatakan tanaman di istana lebih indah dari keluarga Xiao, jadi ingin bermain di istana beberapa hari. Kaisar sangat tegang, mengira Aron akan mengajukan permintaan yang luar biasa. Saat mendengar permintaan ini, Kaisar pun menghela napas lega dan berkata, baik, Nona Mary boleh tinggal di sini, aku akan meminta orang menemaninya berjalan-jalan di sini tanpa ada larangan. Dia ingin bermain berapa lama terserah dia, kapan saja boleh keluar dari istana. Terima kasih Baginda. Aron langsung mengangkat satu goni berisi rempah-rempah berjalan keluar tanpa perintah Kaisar. Sebelum pergi, Aron melirik ke arah Mary. Seolah-olah berkata, aku hanya bisa mengantarmu ke sini, kamu harus berjuang menjadi selir yang paling disayangi oleh Baginda. Baginda, Tuan Aron. Kasim Ma sedikit emosi. Setelah Tuan Aron berguru pada Valir, sopan santunnya sedikit berkurang. Tidak apa-apa, dia memang lebih senior dariku. Ditambah lagi emosi, wajar saja bisa melakukan semua ini. Kaisar tersenyum tipis, kemudian menatap ke arah Mary. Gadis kecil yang cantik. Mary tersenyum, langsung membuat Kaisar terpesona. Setelah keluar dari istana, Aron langsung pergi ke paviliun Bisheng. Aroma wangi mulai berterbangan keluar dari paviliun. Semenjak Aron memiliki nadi literasi dan kakinya sudah pulih, dia tidak pernah kembali ke kediaman keluarga Qin. Setiap hari Aron hanya berada di kediaman pengawal atau paviliun Bisheng. Pintu kediaman keluarga Xiao tetap tidak terbuka bagi Aron. Dari maksud Ibu Xiao sama seperti gurunya, meminta Aron berlatih 3 bulan, maka selama 3 bulan tidak boleh pulang. Malam tahun baru, Malek tentu saja tidak akan sembarangan membicarakan hal yang dia lakukan itu, Dalen demi reputasi kakaknya juga tidak berani membicarakannya. Aron tidak pernah pulang, orang keluarga Qin juga tidak tahu kenapa. Orang keluarga Qin sama sekali tidak peduli dengan Aron, terutama Nyonya Susi. Setelah mengetahui Aron membunuh orang keluarga Song, dia berharap menjauh dari orang yang kejam ini. Kira berbeda. Sekarang dia hamil, Aron selain ingin mencari selir, malah mau mengikuti kompetisi nikah sang putri, hal ini membuat dia merasa dipermalukan. Kira sama sekali tidak peduli kenapa kedua kaki Aron bisa pulih. Sekarang dia hanya tahu, seberapa benci orang keluarga Qin pada Aron, dia juga harus berada di kediaman keluarga Qin untuk melayaninya. Dia adalah seorang ibu hamil. Sebelumnya Aron selalu berada di luar kamarnya, semua makanan dan mainan anak-anak sudah disiapkan, namun pada saat itu, Kira tidak bersyukur. Sekarang Aron tidak datang, Kira malah mulai menuntutnya. Aron ingin mengikuti kompetisi nikah sang putri sudah menjadi bahan pembicaraan para nyonya besar kaum bangsawan, membuat Hira merasa kesal.
Apakah Aaron tidak keluar untuk memberi penjelasan? Ola, panggil si brengsek itu pulang. Ola sedikit keberatan, bukan dia tidak mau pergi, melainkan dia sudah beberapa kali mencari menantu, tetapi menantu sama sekali tidak mau pulang. Lalu, menantu mengatakan dia sedang bersiap-siap mengikuti kompetisi itu, tidak ada waktu untuk pulang. Apa dia benar berkata demikian? Iya, lalu dia mengatakan jika tidak ada urusan lain, jangan datang mencarinya lagi. Kurang ajar, sekarang dia tetap menantu keluarga Qin. Masih bermimpi ingin menikah dengan putri. Jangan mimpi, teriak Hira. Padahal dalam masa hamil, suasana hati akan kurang stabil. Buku keuangan. Di mana buku keuangan? Nona, buku keuangan apa? Buku keuangan yang mencatat benda-benda yang dihancurkan bajingan waktu itu. Bukannya ibu mencatat semua itu dalam satu catatan. Cepat keluarkan. Hira mendengus, jangan mengira dia berguru pada iblis puisi, maka kejadian itu berlalu begitu saja. Jangan mimpi. Nona, menantu adalah ayah dari anak ini. Jangan diungkit lagi. Ola memberikan buku catatan, dia sedikit khawatir hubungan menantu dan Nona akan bermasalah. Di malam tahun baru, menantu tidak mengikuti pesta tahun baru, lalu membuat pangeran tertua dan pangeran ketiga juga tidak bisa pergi. Sepertinya, hati menantu sudah tidak berada di kediaman keluarga Qin lagi. Jika Nona benar-benar bertengkar dengannya, Nona hanyalah wanita yang lemah, mana mungkin bisa mengalahkan dia. Memangnya aku takut dengannya. Aku adalah Nona besar keluarga Qin. Ola mengingatkan dengan suara kecil, Nona, menantu sudah berbeda dengan dulu. Nenek mengatakan, menantu sudah menjadi muridnya iblis puisi. Memang kenapa? Teriak Hira. Aku masih istrinya Aaron. Sebelumnya aku masih bisa sabar mendengar dia ingin mencari istri kedua, dan ketiga. Sekarang malah mengatakan ingin menikah dengan putri, kenapa dia begitu tidak tahu diri? Nona sedang cemburu. Ola tersenyum dan berkata, Nona, aku sudah mencari tahu, 4 istri yang dicari menantu itu, dia saja tidak pernah berjumpa. Aku dengar hanya bekerja di kediaman keluarga Xiao, lalu gaji bulanan lebih tinggi sedikit dari pelayan biasa. Mereka hanya wanita yang dibeli menantu secara sembarangan untuk membuat Nona marah saja. Serius, mereka tidak pernah berjumpa dengan Aaron. Hira pun merasa sedikit senang, dia pun mengelus perutnya dan berkata, semoga saja seperti itu. Iya Nona, aku pernah diam-diam masuk ke kediaman keluarga Xiao. Kediaman keluarga Xiao benar-benar besar sekali. Berdasarkan aturan, saat peresmian, seharusnya mengundang orang keluarga Qin, alhasil malah meresmikannya secara diam-diam. Mana mungkin lebih besar dari kediaman keluarga Qin? Dasar gadis kecil yang tidak ada pengetahuan. Hira sama sekali tidak percaya. Nona. Ola pun menceritakan semua yang dia lihat di kediaman keluarga Xiao kepada Hira. Kediaman keluarga Xiao tidak jauh dari paviliun Bisheng, keluar masuk sangat praktis. Waktu itu, Ola mencari alasan ingin menjenguk nyonya besar Xiao, sekali masuk dia langsung tercengang melihat dekorasi kediaman keluarga Xiao. Dari kecil Ola sudah tinggal di kediaman keluarga Qin, bersama dengan Hira, juga memiliki sedikit pengetahuan. Kediaman keluarga Xiao memang besar, lalu memiliki kebun internal yang indah dan rapi, lalu memiliki pelayan sekitar 300 orang. Ada begitu banyak orang yang melayani nyonya besar Xiao dan Nona Ilona. Bagian dapur saja sudah ada belasan orang, semua koki berasal dari berbagai daerah dinasti Naemu, masakan pun juga selalu berubah-ubah. Semenjak Hufon meninggal, semua benda antik, lukisan berharga yang seharusnya diletakkan di pustaka Qin Yuan. Semenjak menantu menjadi muridnya Valir, Valir memberikan semua benda peninggalan Hufon kepada Aaron untuk menjaganya. Ada sebuah kamar di kediaman keluarga Xiao yang khusus untuk menyimpan benda peninggalan Hufon yang bernilai tinggi. Kamar ini selain orang keluarga Xiao dan 12 pengawal yang bertanggung jawab menjaga kebersihan, sisa orang lainnya tidak boleh masuk, termasuk 4 istri kecil itu. Lalu, busana yang dipakai pelayan laki-laki kediaman keluarga Xiao sangatlah baik, meskipun bukan merek mahal, bahan kain terlihat sangat nyaman. Sedangkan pelayan wanita sangat cantik dan pintar. Bisa dilihat, mereka mencari pelayan wanita dan pelayan laki-laki yang terbaik. Menurutku, pengeluaran kediaman keluarga Xiao sangatlah besar. Nona, semua ini sudah hampir dengan kediaman keluarga Qin, ujar Ola yang masih tidak percaya. Tapi, dalam kediaman itu, hanya ada 2 orang keluarga Xiao. Hira berkata dengan kesal saat melihat Ola yang begitu heboh, kamu jangan menipuku. Kediaman keluarga Xiao mana mungkin bisa dibandingkan dengan kediaman keluarga Qin. Kalau kediaman keluarga Xiao lebih baik dari kediaman keluarga Qin, Aaron mana mungkin akan masuk ke keluarga Qin. Hira mendengus dan berkata, di mana kediaman keluarga Xiao? Jangan-jangan di gang kecil. Di kota Amura, selain 4 jalan besar, sisa posisi tidak termasuk kediaman besar. 4 jalan besar kota Amura adalah Jalan Mawar, Jalan Melati, Jalan Anggrek dan Jalan Durian. Semua kediaman terkenal di kota Amura pasti berada di sana. Kediaman keluarga Qin berada di Jalan Mawar. Jika ada kediaman baru di 4 jalan besar ini, para kaum bangsawan mana mungkin tidak mengetahuinya. Jika kediaman keluarga Xiao tidak berada di 4 jalan besar ini, tidak peduli seberapa mewahnya kediaman keluarga Xiao, Hira juga tidak akan memandang tinggi.
Ola diam sejenak barulah berkata, "Nona, kediaman keluarga Xiao berada di Jalan Durian." "Apa?" Indro langsung memberikan kediaman keluarga Yi lama yang ada di Jalan Durian kepada menantu, jadi tidak termasuk kediaman baru. Kediaman keluarga Yi di Jalan Durian berubah menjadi kediaman keluarga Xiao. Indro baik sekali. Dengar-dengar, menantu membeli kediaman ini dari tangan Indro. Mana mungkin? Aron mana mungkin memiliki uang untuk membeli kediaman di 4 jalan besar ini? Hira langsung mengamuk dan membanting kue yang ada di tangannya. Semua orang merasa Indro dan Aron berkomplot melawan keluarga Qin. Sekarang Aron berubah menjadi seperti ini pasti karena pengaruh dari Indro. Kali ini Aron mengikuti kompetisi nikah sang putri, pasti juga ide dari Indro. Ayo, pergi cari Aron. Orang lain takut dengan Indro karena dia adalah tuan muda nomor 1 di kota Amura, tetapi Hira sama sekali tidak takut. Aron hanyalah membantu Indro. Maka dia akan menggagalkan rencana ini. Sebelumnya demi mendapatkan Aron, Indro sampai bersedia membayar ganti rugi atas kerugian kediaman keluarga Qin. Jumlah yang begitu besar hanya demi mendapatkan Aron, apakah Indro benar-benar begitu rela? Hira sama sekali tidak percaya. Indro adalah pengusaha yang sedikit berbeda, kaum bangsawan pada umumnya tidak mungkin bisa menjalin hubungan dengannya. Walaupun hubungan Indro dengan Kaisar baik, keluarga Qin juga mempunyai hubungan yang baik dengan Kaisar. Apalagi Indro begitu membela Aron yang selalu membuat kekacauan di mana-mana, hal ini sudah memengaruhi Hira. Hingga sekarang Aron berani memikirkan cara untuk menjadi calon suami putri dan tidak kembali ke rumah. Hira mana mungkin akan mengampuni Indro dengan mudah. Hira percaya, latar belakang keluarga Qin sangatlah kuat, asalkan dia memaksa Indro untuk memutuskan hubungannya dengan Aron, maka Indro pasti tidak berani melawan. Paviliun Kunwu, Hira yang penuh percaya diri dan emosi langsung diusir keluar. Penjaga paviliun hanya tersenyum tipis dan berkata, "Nona Qin, Tuan tidak ingin berjumpa dengan orang." "Tidak ingin berjumpa dengan orang." Hira langsung mengerutkan keningnya, Indro selalu bersama dengan Aron, kenapa malah tidak ingin berjumpa dengan orang? Apakah Aron lebih penting dari dirinya? Namun, melihat ekspresi wajah penjaga paviliun yang begitu cemberut, tidak terlihat seperti berbohong. "Nona Qin, Anda silakan kembali saja," bujuk penjaga paviliun dengan tulus, karena paviliun Kunwu tidak aman. Keluarga Qin sangat terkenal, semenjak Indro selalu bersama dengan Aron, Indro juga menjadi sasaran yang diawasi oleh Negam. Setiap hari orang yang datang membeli pedang di paviliun Kunwu, ada sebagian besar adalah mata-mata. Aku adalah istrinya Aron, kenapa tidak boleh berjumpa dengan Tuan Indro?" Saat menyadari identitas nona besar keluarga Qin tidak berguna, Hira pun mulai mengatakan bahwa dirinya adalah istrinya Aron. Cuih. Istrinya Aron, Hira sendiri pun merasa jijik. Hira langsung menutupi mulut dengan sapu tangan, lalu memancarkan aura yang tegas. Penjaga paviliun hanya bisa kembali memberi laporan kepada Indro. Beberapa saat kemudian, penjaga paviliun kembali mengundang, Tuan Indro mengundang Nona Xiao ke ruang tamu. Indro melakukan hal ini hanya ingin mengingatkan Hira, jika dia adalah Nona Xiao, maka paviliun Kunwu sangat menyambut kedatangannya. Jika tidak mengakuinya, maka silakan pergi. Hira tentu saja mengerti, namun dia hanya bisa bersabar. Aron memang sangat pandai menjalin hubungan dengan orang lain, kecuali keluarga Qin. Di ruang tamu paviliun Kunwu, Indro sudah menunggunya. Hira tidak tahu, sebenarnya Aron juga ada di sana. Semenjak Aron membulatkan tekad untuk membunuh Keksar, dia selalu bersama dengan Indro. Negara Bailu adalah tempat yang paling populer bagi gangster. Di dalam masyarakat ini, tidak ada orang yang lebih memahami dunia hitam daripada paviliun Kunwu. Para gangster paling takut dengan paviliun Kunwu dinasti Naemu yang menjual senjata ke seluruh pelosok. Jadi, Aron hanya perlu bertanya kepada Indro. Demi mencari gangster yang membunuh wanita hamil itu, Indro mengutus orang untuk mencari informasi. Setiap informasi yang didapatkan, Aron akan datang untuk membereskannya. Sayangnya, sampai dengan sekarang masih belum menemukan gangster itu. Awalnya Aron ingin langsung bertanya pada Keksar, tetapi si rubah licik ini pasti akan berpura-pura tidak tahu. Jadi, Aron hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ada sebuah pajangan penghalang di ruang tamu, Aron duduk di belakang pajangan penghalang membereskan informasi, Hira tidak bisa melihatnya. "Nona Xiao, silakan duduk." Indro menyajikan secangkir teh untuk Hira. "Tidak perlu," jawab Hira dengan singkat dan padat. Dia bukan datang untuk minum teh, jadi dia akan mengatakan semua hal yang ingin disampaikan lalu pergi. "Nona Xiao, ada urusan apa datang mencariku hari ini?" tanya Indro dengan tenang, padahal dia sudah mengetahuinya. "Kamu panggil aku Nona Qin saja." Saat berjumpa dengan Indro, Hira langsung menekankan panggilan ini, seolah-olah panggilan Nona Xiao sangat memalukan. Aron yang duduk di belakang pajangan penghalang pun mendengus dan berkata, dia tidak pantas. "Hari ini, aku hanya ingin menyampaikan. Tuan Indro adalah tuan muda bangsawan terkenal di kota Amura,
kenapa harus mencari bawahan seperti Aron? Indro sedikit tercengang. Paman buyutnya dikira adalah bawahan. Bukan, bukan. Indro menyebut dalam hati, tetapi ekspresi wajah tidak berubah. Hahaha. Aron langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar perkataan ini. Ternyata dalam benak Hira, Aron tidak ada gunanya, hanya menjadi bawahannya Indro. Saat melihat Indro diam saja, Hira mengira tebakan dirinya benar dan lanjut berkata, Aron adalah orang yang sok hebat dan sombong, lalu tidak menghormati siapapun. Selain memiliki sedikit talenta, dia tidak ada kemampuan lain lagi. Tuan Indro malah memberikannya uang dan segala dukungan, hal ini akan membuatnya semakin sombong dan sok hebat. Tuan Indro, kamu ganti orang lain saja yang menjadi bawahanmu, ya. Aron adalah suamiku, kamu lihat dia sudah berubah menjadi seperti apa sekarang. Indro merasa kesal, dia mana mungkin berani membiarkan paman buyutnya menjadi bawahan, dialah yang menjadi bawahan bagi paman buyutnya. Nona Xiao, panggil aku Nona Qin. Saat mendengar kata Xiao, Hira merasa menyebalkan. Indro juga keberatan, dia pun tidak memanggil lagi dan langsung berkata, Anda mencariku karena Kak Aron tidak pulang ke rumah. Anda berbicara panjang lebar, tapi poin utamanya hanyalah ini. Aku. Ekspresi wajah Hira langsung berubah, jika langsung mengakuinya, apakah orang-orang ini akan beranggapan dirinya sangat peduli dengan Aron? Hira hanya bisa mencari alasan lain, Aron pulang atau tidak, memang ada hubungan apa denganku? Aku hanyalah sudah muak melihat perbuatannya di luar itu, memalukan nama keluarga Qin. Kalau bukan karena kamu, dia mana mungkin berubah menjadi begitu? Dia mana mungkin memiliki begitu banyak uang? Dia mana mungkin bisa mendirikan kediaman keluarga Xiao? Tuan Indro benar-benar berbaik hati sekali. Bahkan sampai kediaman sendiri pun diberikan pada Aron. Mantap, dari semua penjelasan ini, Aron tidak pulang ke rumah adalah salahnya Indro, tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Qin. Aron menggelengkan kepalanya, keluarga Qin memang paling hebat dalam masalah mencari kambing hitam. Apa kamu tahu kenapa Kak Aron tidak kembali ke kediaman keluarga Qin? Indro sedikit kaget, sepertinya penderitaan yang diterima paman buyut di malam tahun baru, tidak ada orang keluarga Qin yang mengetahuinya. Indro mulai mengamuk dan kembali bertanya, masa kamu tidak tahu kenapa dia tidak kembali ke kediaman keluarga Qin? Apakah semua orang keluarga Qin tidak tahu? Meskipun kamu tidak tahu, apakah Malek dan Dalen juga tidak tahu? Atau mereka sama sekali tidak memberitahumu apa yang terjadi di malam tahun baru? Hira sedikit kaget mendengar semua ini, dia seharusnya tahu apa. Jangan sembarangan berbicara. Aron tidak kembali, ada hubungan apa dengan keluarga Qin? Lalu ada hubungan apa dengan kakak dan adikku? Hira yang tidak bisa diajak kompromi, walaupun memiliki wajah cantik juga membuat orang merasa menyebalkan. Jelas-jelas semua ini adalah salahmu. Ucap Hira dengan kesal. Cukup. Indro menghela napas, dia juga sudah tidak sabar mendengar orang keluarga Qin memperlakukan paman buyutnya seperti ini. Sedangkan paman buyut berada di kediaman keluarga Qin hanya mendapatkan penderitaan. Semua orang keluarga Qin benar-benar berdarah dingin. Sebagai istrinya paman buyut, sikap Hira benar-benar keterlaluan. Sebelumnya, aku masih tidak setuju Kak Aron mengikuti kompetisi itu. Sekarang melihat sikapmu ini, aku sangat setuju Kak Aron menukar istrinya. Ujar Indro sambil tersenyum tipis. Indro memiliki identitas yang tinggi, jangankan Hira, bahkan M1 yang datang, Indro juga tidak akan mengalah. Saat mendengar perkataan Indro, Hira langsung mengamuk dan berkata, Tuan Indro, apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan perkataan yang kamu katakan ini? Siapa kamu? Berani sekali kamu mengancamku, balas Indro dengan tatapan mata yang tajam. Hira langsung terkejut, Indro yang ada di depannya bagaikan seekor binatang buas. Hira adalah putri kesayangan keluarga Qin, rata-rata tuan muda akan bersikap sopan padanya, selalu menyanjungnya, menghiburnya dan mengikuti perkataannya. Apakah Indro akan bersikap tidak sopan kepada seorang wanita seperti dia? Mata Hira mulai berkaca-kaca, dan berkata, jadi, maksudmu Aron tidak pulang karena salah keluarga Qin. Indro pun menengadahkan kepala dan berkata, kenapa Kak Aron tidak pulang? Kamu coba tanyakan pada kakak dan adikmu, aku tidak ingin berbicara denganmu. Kamu boleh pergi. Pergi. Perkataan yang sangat tegas, membuat Hira langsung terdiam. Tidak lama kemudian, Hira barulah sadar kembali dan sedikit kesal. Indro sok sekali, berani sekali berkata demikian padanya. Hira pasti akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya hari ini. Aron tidak pulang, semuanya karena kamu. Kenapa aku harus menanyakan pada kakak dan adikku? Indro, apa yang sedang kamu rencanakan? Kamu ingin memanfaatkan Aron untuk menjalin hubungan dengan keluarga Qin. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Kamu juga memprovokasi Aron untuk menjauhi keluarga Qin. Apa maksudmu ini? Muka Hira sangat merah, dia lanjut berkata, apakah kematian kakek buyut juga berhubungan denganmu?
Sampai dengan sekarang Edric masih belum mengeluarkan keputusan tentang kematian Oman dan Sorgan. Tetapi, Hira malah menuduh Aron dan Yindro tanpa bukti apapun. Semakin lama semakin aneh saja. Semakin lama semakin keterlaluan. Karena Hira adalah istrinya Paman Buyut, Yindro barulah tidak memperdebatkannya dan berkata, "Kamu tanyakan saja pada adik dan kakakmu." "Pelayan, silakan antar keluar tamu ini." Penjaga paviliun langsung maju dan menarik Hira keluar. "Tidak. Aku tidak akan pergi. Kamu harus memutuskan hubungan dengan Aron, aku baru akan pergi." Hira langsung mendorong penjaga paviliun, kemudian menamparnya. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu." Pipi penjaga paviliun langsung membengkak. Penjaga paviliun ini sudah mengikuti Yindro bertahun-tahun, selama ini tidak ada orang yang berani memperlakukannya seperti ini. Yindro sangat kesal, dan berteriak, "Aron tidak kembali ke kediaman keluarga Qin, semua ini karena kalian tidak berperasaan padanya. Kamu masih berani datang meminta penjelasan dariku. Sialan." Keluarga Qin memperlakukannya dengan sikap yang tidak baik. Hira langsung berteriak lebih keras. Saat Aron tidak ada, Hira langsung berkata tanpa berpikir panjang dan mengira orang luar tidak tahu sikap orang keluarga Qin. Keluarga Qin memberikannya tinggal dan makan, lalu mendukungnya mengikuti ujian kekaisaran. Dia membuat begitu banyak masalah, keluarga Qin juga membantu untuk menyelesaikannya. Kenapa keluarga Qin dibilang tidak berperasaan? Memang siapa orang di dunia ini yang lebih baik kepadanya selain keluarga Qin? Apakah Hira tidak merasa malu mengucapkan perkataan seperti ini? Bahkan Aron saja merasa malu. Awalnya, Aron tidak berencana berjumpa dengan Hira. Meskipun Hira sedang hamil, dia juga tidak menganggap Aron sebagai ayah dari anaknya. Hari ini datang mencari, hanya karena Aron tidak peduli, dan juga ingin mengikuti kompetisi sang putri. Itu membuatnya merasa malu. Aron tidak memiliki kemampuan apa, tetapi dia sangat pandai mempermalukan orang lain. Saat Hira selesai berteriak, Aron berjalan keluar, "Oh ternyata keluarga Qin begitu baik padaku, sepertinya semua orang tahu, kenapa aku tidak tahu, ya." Tak disangka Aron juga ada di sini. Hira pun terkejut. Sikap yang tegas tadi pun langsung berubah menjadi merasa malu. Aron tidak berencana mengampuninya, "Kamu sudah sampai datang ke sini, ayo kita bicarakan, apa kebaikan yang sudah dilakukan keluarga Qin padaku." "Kamu." Hira langsung terdiam, tatapan mata Aron sangat tajam dan tegas, seolah-olah semua penipuan yang dikatakan Hira, dia pasti akan membongkarnya. Saat Aron muncul, Hira langsung lemas, kemudian mengalihkan topik pembicaraan, "Kenapa kamu tidak pulang ke rumah?" "Rumah? Kediaman keluarga Qin bisa disebut rumah?" Aron berkata dengan tegas, "Aku pulang kok, ke kediaman keluarga Xiao." "Kamu?" Hira yang keras kepala hanya bisa menipu Tuan Yindro, tetapi tidak ada gunanya terhadap Aron yang tidak tahu malu ini. Aron berkata, "Kalau masih ada pertanyaan, boleh tanyakan pada kakakmu. Aku tidak pernah melihat kamu bersikap seperti ini. Sekarang pergi dari sini, dasar wanita cantik yang bodoh." "Cantik, tapi bodoh." Hira langsung kaget mendengar perkataan ini. Bagi orang zaman modern, ini adalah perkataan kasar yang sangat lembut, bahkan ada sedikit maksud memuji. Bagi wanita zaman kuno, di depan umum mengatakan dia adalah wanita cantik tapi bodoh. Bahkan sampai Yindro juga terkejut. Paman Buyut, sekarang kamu bukan berada di Lamusa." Aron sama sekali tidak peduli, bahkan dia sudah sering memperlihatkan kaki Hira kepada orang lain, memarahinya seperti ini sudah termasuk sopan. "Aron, kenapa kamu menghinaku seperti ini?" Hira sangat emosi, air mata pun menetes keluar. "Tak kusangka kamu mengatakan aku cantik tapi. Kamu sudah salah dengar. Cantik memujimu, bodoh barulah memarahimu." Ujar Aron sambil mengerutkan keningnya. Yindro langsung menepuk jidatnya, wanita zaman kuno mana mungkin beranggapan ini adalah pujian untuknya. Hira langsung menangis kuat. Aron tidak peduli banyak, dia langsung mengusir Hira keluar. "Kecuali kamu bisa meminta kakakmu untuk meminta maaf padaku karena kejadian malam tahun baru." Tidak ada orang di paviliun Kunwu yang berani mendorong Hira, tetapi Aron berbeda. Dia langsung mendorong Hira keluar dari ruang tamu dengan kasar, seolah-olah Hira adalah manusia pembawa sial. Hira menangis sambil berteriak, "Yindro, orangmu begitu tidak sopan, bagaimana kamu mendidiknya?" "Mendidik Paman Buyut? Siapa yang berani?" Paman Buyut tidak menceramahinya, Yindro sudah merasa bersyukur. Yindro memandang Hira dengan tatapan dingin, tetapi saat memandang ke arah Aron langsung berubah menjadi sangat sopan. "Jangan gila di sini. Pergi sana." Aron melambaikan tangannya, Hira menggertakkan gigi dan berkata, "Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu ingin menikah dengan putri untuk memalukan namaku." Semenjak Malek menusuk tulang punggung Aron, Aron tidak pergi ke kediaman keluarga Qin sudah termasuk mengampuni keluarga Qin. Sekarang mendengar perkataan Hira, seolah-olah dirinya yang selalu membuat masalah.
Wanita yang tidak berotak benar-benar menyebalkan. Di zaman kuno, wanita selalu mendukung suaminya. Aaron tidak berharap nona besar ini bisa mendukungnya, karena bagaimanapun juga, Aaron juga tidak peduli dengannya, tetapi jangan sampai membuat masalah saja. Aaron yang tidak sabar langsung menggendong Hira di pundak lalu melemparnya keluar dari pintu samping paviliun Kunwu. Indro dan penjaga paviliun pun tercengang. Aaron seperti membuang sampah melempar Nona Qin keluar. Aaron sudah melempar dengan pelan karena faktor anak di kandungannya, kalau tidak pasti akan langsung mencampakkannya jauh dari pintu. Hira langsung menjerit kesal, saat dia ingin memarahi Aaron, Aaron langsung menutupi mulutnya dan berkata, "Diam." Hira langsung terkejut, pertama kalinya dia bertatapan mata dengan Aaron dari jarak sedekat ini. Seorang wanita bertindak kejam di depan pria, apakah pernah memikirkan konsekuensinya? Aaron mengelus perutnya dengan lembut, kemudian menengadahkan kepala dan berkata, "Nona Qin, kamu jangan mengira mengandalkan barang yang ada di perutmu untuk bertindak semena-mena, ya." Barang. Aaron mengatakan anaknya sendiri adalah barang. Hira memandang Aaron dengan tidak percaya, air matanya langsung mengalir keluar, apakah ini perkataan yang seharusnya dikatakan seorang ayah? Aaron sama sekali tidak peduli dan berkata, "Mulai dari hari ini, tidak peduli apa yang aku lakukan di luar, semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu berani mengadangku, atau membuat masalah, duniaku boleh saja tidak ada wanita." Hira langsung kaget dan merinding. Aaron sedang mengancamnya. "Lalu, jangan bersikap sombong karena keluarga Qin. Sekarang aku masih menjadi menantu keluarga Qin, semua karena Oman. Jika kalian masih ingin membunuhku, jangan salahkan aku bersikap kejam." Apa maksud Aaron ingin membunuhnya? Hira tidak mengerti, apakah kakaknya melakukan sesuatu pada Aaron. Aaron menggertakkan giginya, tatapan mata Oman sebelum mati yang begitu tegas kembali muncul di benaknya. Aaron tidak menjawab pertanyaan Hira, dia pun kembali berkata dengan tegas, "Aku masih ada urusan yang harus dilakukan, kalian tidak membalas dendam kematian Oman, biarkan saja aku yang melakukannya. Kalian tidak peduli dengan kematian Hufon, aku peduli." Aaron mendekati Hira dan berkata, "Jadi, kalian jangan hanya melihat aku ingin menikah dengan putri, dan kenapa hubunganku begitu baik dengan Yindro, semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga jangan menggunakan statusmu itu untuk mengganggu temanku. Jika kamu masih membuat kekacauan, aku akan mengurungmu di sebuah kamar kecil, bahkan melihat matahari menjadi hal yang sangat langka bagimu." Perkataan ini bagaikan air yang menyiram ke bara api, seketika Hira langsung terdiam. Tatapan kebencian yang ada di mata Aaron terlihat sangat jelas dan tidak seperti bercanda. "Apa kamu sudah dengar dengan jelas?" Setiap kata terdengar rasa benci yang ada dari dalam hati Aaron. Jawab, "Hira, apa kamu sudah dengar dengan jelas?" Aaron berteriak, membuat Hira langsung gemetar. Dia merasa asing dengan Aaron yang seperti ini. Jelas. Hira menelan air liur, Aaron langsung meninggalkannya dan berkata, "Kembali ke kediaman keluarga Qin sana." Hira dengan gemetaran berkata, "Aku tidak peduli dengan ambisimu, tapi kamu tidak boleh menghinaku seperti ini." Aaron sama sekali tidak peduli, dengan cara kasar tidak berhasil, sekarang malah ingin menggunakan cara lembut. "Kalau kamu menganggapku sebagai suami, aku tidak akan mencari selir, atau berusaha untuk menikah dengan putri, tapi apakah kamu pernah menganggapku sebagai suamimu?" Pertanyaan Aaron langsung membuat Hira diam 1000 kata. Aaron membelakanginya, lalu berjalan tanpa menoleh ke belakang, "Semenjak malam tahun baru, aku sudah tidak ada jodoh dengan keluarga Qin." Kratak, Aaron langsung menutup pintunya. Hira yang berada di luar diam sejenak barulah berkata, "Grace." "Iya, Nona." Seorang pengawal wanita berbadan kekar langsung muncul, Hira mengusap air matanya lalu berkata, "Coba periksa apa yang dilakukan kakakku di malam tahun baru, lalu periksa belakangan ini dia sudah berjumpa dengan siapa saja." Grace adalah pengawal wanita nomor 1 dinasti Naemu, sudah mengikuti Hira selama beberapa tahun. Karena selama ini Hira jarang keluar, jadi jarang berjumpa dengan bahaya, Grace pun jarang muncul. Grace menganggukkan kepala, meskipun sebagai pengawal wanita, dia juga tidak terlihat lemah gemulai, malah berkata dengan tegas, "Baik, Tuan." Grace langsung bertindak, Hira mengepal erat tangannya menebak apa yang terjadi di malam tahun baru itu. Malam hari itu, kakak pertama dan adik ketiga bilang ingin menjemput Aaron, alhasil mereka bertiga tidak pergi menghadiri pesta istana. Setelah malam tahun baru, kakak pertama sudah tidak banyak berulah. Lalu, adik ketiga selalu mengelak darinya, seolah-olah takut ditanya. Tatapan mata Hira menjadi tajam, dia mengelus perutnya lalu berjalan kembali ke kediaman keluarga Qin. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menoleh ke arah pintu paviliun Kunwu yang masih tertutup. Tatapan matanya sedikit masam, lalu berjalan pergi tanpa berbalik badan lagi. Di gerbang keluar kota Amura, 40-an kepala digantung selama 3 hari. Awal musim semi di dinasti Naemu juga sangat dingin. Ada seseorang yang terus melihat kepala yang digantung di sana. "Raja, angin begitu kuat, kita sudah seharusnya kembali ke negara Bailu, ayo naik ke kereta kuda." Pelayan di sampingnya berhati-hati berbicara untuk mengingatkan Keksar yang sudah berdiri lama di sana.
Benar-benar manusia tidak berguna, memang pantas mati, ujar Keksar. Pelayan di samping langsung menghirup napas dalam-dalam, karena orang yang dimaki oleh raja adalah para gangster yang mempunyai kepala ini. Pantas saja Keksar akan mengamuk, dia sudah menguras banyak waktu dan modal untuk membiayai mereka, juga membeli banyak senjata untuk mereka. Tak disangka semuanya gugur di pavilion Bisheng, lalu malah mati di tangan Aron yang tidak berguna itu. Baginda menyuruhku berdamai, Keksar sangat kesal, padahal tidak ada orang di depannya, tetapi dia seolah-olah melihat ada sosok bayangan. Aron, kamu sudah muncul nadi literasi, maka selamat datang di dinasti Naemu. Lalu, aku tidak akan mengampunimu. Tatapan mata Keksar sangat tajam dan menakutkan. Saat pertama kali berjumpa, Aron dan Keksar pernah mengatakan Lamusa yang menjadi impian bagi semua orang. Sekarang tempat itu adalah dinasti Naemu, tidak peduli Aron berasal dari mana, dia juga harus menaati aturan dalam dinasti Naemu. Walaupun Aron sangat pintar, juga berguru pada iblis puisi, tetapi Aron mana mungkin bisa membuat semua orang menyukainya. Aron tidak mungkin selalu begitu beruntung. Awalnya Keksar akan kembali ke negara Bailu hari ini, tetapi saat keluar, dia malah melihat kepala yang tergantung di benteng. Dia pun emosi dan memutuskan tidak pergi. Aku tidak pulang, aku mau pergi mencari putri. Dia akan bertindak terlebih dahulu. Aron ingin mengikuti kompetisi untuk mendapatkan hati putri, jangan mimpi. Raja, perbuatan seperti ini tidaklah baik. Pelayan itu sedikit kaget, tuannya sudah menjadi raja, tanpa izin dari kaisar, dia tidak boleh berada di kota Amura. Tidak apa-apa, Baginda tidak akan menyalahkanku. Setelah itu, Keksar penuh percaya diri kembali ke kota, sang pelayan juga tidak bisa menghentikannya. Kota Amura bagaikan lautan yang luas, Keksar bagaikan seekor ikan yang berenang bebas di kota Amura tanpa ketahuan siapapun. Setelah dia berhasil mendapatkan putri, lalu berguru dengan iblis puisi, maka kehidupannya termasuk sangat sempurna. Aron tidak cacat bahkan tumbuh nadi literasi, Keksar juga tidak akan marah, bahkan merasa sangat bahagia. Dia merasa sangat bahagia, karena menindas orang lemah tidaklah menyenangkan. Sekarang berbeda, karena bertarung dengan Aron akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Aron yang berada di pavilion Kunwu, kelopak matanya terus berdenyut, tidak tahu siapa yang sedang memakinya dari belakang. Kemudian, dia mengelus matanya dan berkata, ada apa lagi yang belum disampaikan? Yakun menganggukkan kepalanya dan berkata, aku hanya mengetahui semua ini tentang gangster yang didirikan oleh Keksar. Selama beberapa hari ini, Yakun dan keluarganya sangat aman, Aron juga menjalankan janjinya, menjaga baik-baik tim seni ini. Aron tidak mengungkit masa lalu, Yakun juga tidak lagi mewaspadai Aron, sekarang juga mulai sedikit percaya dengan Aron. Aron bertanya tentang masalah gangster padanya, Yakun pun menjawab dengan jujur. Muka Yakun yang tampan membuat orang suka melihatnya, sayang sekali kalau hanya terus berada di kediaman keluarga Xiao. Mulai besok, kamu kembali ke pavilion Bisheng untuk nyanyi opera. Yakun tidak percaya, karena hal ini sama dengan mengakui bahwa dirinya sudah memihak padanya. Asteris jika Keksar tahu hal ini, dia pasti akan membunuhnya. Suatu hari dia pasti akan mengetahuinya. Jawaban Aron langsung membuat Yakun terdiam. Aron dan Yindro sudah berencana menyerang Keksar. Keksar juga ada rencana yang sama, kedua belah pihak sudah diam-diam menyusun taktik, pasti akan terjadi pertarungan sengit. Keksar mati, maka Aron akan mendapatkan setengah kuasa negara Bailu, lalu memiliki status yang lumayan besar. Hal yang sangat menakjubkan, saat Aron dan lainnya merasa bahagia, seseorang masuk ke dalam, bahkan sampai penjaga pavilion juga tidak sempat mengadangnya. Orang yang masuk adalah Pedro. Tuan Pedro. Pedro sangat emosi, Aron pun memberi salam, ada hal apa membuat Tuan Pedro datang ke sini? Aron Xiao, apa yang kamu lakukan selama ini? Apakah tidak perlu datang absen di kediaman pengawal? Saat mendengar perkataan Pedro, Aron barulah menepuk jidatnya dan bergumam dalam hati, sialan, beberapa hari ini karena memikirkan masalah Keksar, sampai bolos kerja selama beberapa hari. Cek, potong gaji saja. Potong gaji. Pedro langsung berkata, Baginda memberi tugas padaku, Baginda mengatakan belakangan ini kamu sangat nakal dan ceroboh dalam bertindak, memintaku untuk mengawasimu. Aron langsung kaget. Demi melindungi Keksar, Kaisar mulai bertindak serius. Pedro berkata dengan nada kecil, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan, cukup, jangan dilakukan lagi. Sudah cukup membunuh 40-an orang. Baginda ingin aku mengawasimu, apa kamu masih tidak mengerti maksudnya? Bersambung.